Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap saudara sekalian berada dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat menjalani hari-hari saudara. Nah, tidak terasa kita sudah berada di ujung bulan Maret tahun 2021. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan April tahun 2021 dan sebentar lagi juga kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu, sebelum kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa info berkaitan dengan kegiatan GPDI Maranatha Malang selama seminggu ke depan. Pada tanggal 2 April tahun 2021 jam 7 malam akan ada worship night di channel YouTube GPDI Maranatha Malang dan juga akun Facebook GPDI Maranatha Malang. Tidak ada ibadah onsite untuk ibadah Jumat Agung di GPDI Maranatha Malang. Jadi hanya ada online yaitu worship night. Dalam worship night ini kita bisa memuji Tuhan bersama, kita bisa memuliakan Tuhan bersama. Ada juga renungan yang nanti akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan juga jangan lupa satu lagi akan ada perjamuan kudus. Oleh sebab itu jangan lupa saudara untuk menyiapkan crackers atau biskuit atau roti tawar dan juga air anggur, air sirup atau air putih atau apapun yang ada di rumah saudara yang bisa gunakan untuk melakukan perjamuan kudus. Nah, sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita. Jangan lupa juga untuk kita menyiapkan alat tulis, Alkitab, dan buku catatan untuk kita dapat mencatat setiap kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya. Dan jangan lupa saudara, ada satu lagi pengumuman yang terlupakan, yaitu pada tanggal 4 April tahun 2021 dalam ibadah kebangkitan yang nanti akan kita lakukan secara online juga akan ada seorang pembicara yang luar biasa yang Tuhan pakai jauh-jauh dari Singapura saudara, dari City Harvest Singapura, yaitu Pastor Aris Zulkarnain. Oleh karena itu jangan lupa saudara untuk menyaksikan ibadah online GPDI Maranatha Malang di akun Facebook dan juga di akun YouTube channel GPDI Maranatha Malang. Nah, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun semuanya karena penyertaan-Mu, karena kasih karunia-Mu Bapa yang begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah online kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami kembali, boleh memberikan harapan yang baru bagi kami kembali Tuhan. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit boleh mengalami penyembuhan Tuhan. Kami yang mengalami jalan buntu Tuhan, boleh Kau bukakan jalan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online dan Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Saya percaya hari ini ada berkat Tuhan, sukacita Tuhan mengalir buat kita semua. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita yang ajaib.
Yesus yang dahsyat, amin. Amin. Dia ajaib, dia perkasa. Haleluya. Ya Allah yang megah dan percaya. Mari sama-sama nyanyikan. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Kami agungkan Engkau Yesus. Yesus tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Ya agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja, Kau pemenang. Bersorak bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamatku. Agung dan perkasa, Yesus megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, apapun musim kehidupan kita, ada Tuhan Yesus yang setia bersama kita. Mari datang pada Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Tiada yang dapat pisahkan
forsake me. Oh, your presence never leaves me. Never leaves You'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, Jesus. Kekuatan kami, Kaulah yang memampukan kami Tuhan. Haleluya, Kaulah yang layak menerima pujian kami, Kaulah yang layak menerima hormat kami atas kasih-Mu yang besar Tuhan, kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkau telah menjadi Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang selalu ada bersama kami, yang menjadi kekuatan kami, menjadi penolong kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, musim apapun dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu Tuhan. Engkau yang akan selalu menopang seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu menikmati sabda firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mari bekerjalah, berbicaralah Engkau atas kami Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan, mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Engkau yang akan mengurapi dan memakai hamba-Mu ya Tuhan, untuk memberkati setiap kami yang rindu mendengar akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah online Minggu 28 Maret 2021. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengar sedikit firman persembahan ya, agar mendasari pemberian dan persembahan kita saat pagi hari ini. Ya, saya beri judul yaitu tidak bosan untuk berbuat baik. Ya, tidak bosan untuk berbuat baik. Mari kita membuka bersama dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin. Ya, jemu itu artinya menjadi bosan, ya, menjadi tawar hati atau putus asa, menjadi lelah, dan arti lain juga menjadi patah semangat. Ya, ada kalanya sampai di satu titik tertentu kita merasa bahwa perbuatan baik kita, termasuk pemberian atau persembahan kita, adalah sesuatu yang membosankan, adalah sesuatu yang membuat kita justru berputus asa. Nah, seiring waktu, hampir 1 tahun lebih pandemi COVID-19 ini berlangsung, masih dirasakan oleh seantero dunia ini. Bahkan kita yang ada di Indonesia, kita yang ada di kota Malang, sehingga kita juga harus mengikuti ibadah online ya. Karena bagi yang sudah banyak usia atau memiliki kesibukan, terkadang ketika kita hadir di ibadah online tersebut, kita pun merasa pasif ya Bapak Ibu Saudara ya, merasa pasif. Namun firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu memberi persembahan, jangan jemu-jemu memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ya, karena pekerjaan Tuhan khususnya di gereja GPDI Jemaat Maranatha membutuhkan sekali Bapak Ibu Saudara setiap persembahan-persembahan kita bagi keberlangsungan pekerjaan Tuhan di GPDI Maranatha. Ya, mari kita tetap bersemangat dan tidak menjadi jenuh dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Nah, mengapa persembahan dan perbuatan baik itu harus kita lakukan sebagai anak Tuhan yang sejati? Alasan pertama adalah kita pasti menuai atau kita pasti memanen. Ya, kita pasti menuai atau kita pasti memanen. Orang yang menabur atau orang yang menanam pasti akan memanen. Ini adalah hukum Allah. Ya, ini juga merupakan firman Allah. Ada waktu menanam, ada waktu juga mencabut apa yang ditanam, ya, atau memanen. Kalau kita berhenti menabur, artinya kita menghentikan tuaian atau panenan. Kalau kita terus menanam, satu waktu dan pasti akan menuai apa yang kita tanam.
apa yang kita tabur, Bapak Ibu Saudara ya. Hanya bagi yang menaburlah layak menuai atau memanen. Kalau tidak menabur atau tidak memberi, pasti tidak akan mendapatkan yang namanya tuaian itu. Nah, alasan yang kedua adalah adanya kesempatan. Ya, adanya kesempatan. Kesempatan ini berbicara tentang waktu. Kesempatan ini berbicara ketika kita masih memiliki materi untuk kita tabur, untuk kita berikan. Kesempatan ini berbicara juga tentang tubuh ini. Ya, dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, tubuh ini adalah persembahan yang hidup, ya, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Dan masih adanya pikiran, masih adanya tenaga dan kekuatan, dan apapun yang ada dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di pagi yang indah ini kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mempersiapkan taburan kita. Bukan hanya sekedar perbuatan baik, tapi kebenarannya adalah saat kita menabur, saat kita memberi, dan tidak menjadi bosan, tidak menjadi jemu, maka kita dipersiapkan juga menjadi penuai-penuai yang luar biasa. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh berkesempatan beribadah secara online. Kami percaya Engkau ada di rumah-rumah jemaat-Mu. Kami percaya Engkau ada di rumah-rumah orang percaya. Saat mereka menghadirkan kuasa roh-Mu, hadirat-Mu, maka mereka boleh mengalami berkat, mujizat dan pertolongan-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu. Seberapapun yang kami beri ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu, biarlah ini menyenangkan dan menyukakan hati Engkau ya Bapa. Kuduskan dan layakkan setiap persembahan kami, dan Engkau kiranya memberkati semua pekerjaan, rumah tangga, dan kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan memberi persembahan bagi pekerjaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat memberi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kita suatu hal yang diberkati. Dan pagi yang indah ini kita akan menikmati firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan ini akan memberikan kita suatu berkat, jawaban-jawaban yang pasti di ibadah online ini. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan satu judul, yaitu 3 tindakan nyata untuk meraih hidup yang berarti. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, judul firman Tuhan atau tema kita pada pagi hari ini adalah 3 tindakan nyata untuk meraih hidup yang berarti. Mari kita sama-sama membuka di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. Kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, 10, 11 dan 12. Kita sama-sama akan melihat ayat pembacaan kita pada pagi hari ini. 1 Timotius 6 ayat 9, 10 dan 11 dan 12. Di situ dikatakan begini bunyi firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ayat yang ke-11. Tetapi hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran,
dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kerutinan hidup yang cenderung membuat kita merasa hidup ini tiada bermakna. Jadi tema kita di atas pada saat ini menjadi sangat kontekstual, yaitu tentang harapan agar kita bisa mencapai hidup yang berarti. Sekali lagi, dalam kerutinan kita sehari-hari, cenderung hidup kita membuat kita merasa hidup ini merasa tidak bermakna. Jadi tema kita pada pagi hari ini itu adalah sangat kontekstual, di mana ada harapan bahwa kita bisa mencapai hidup yang berarti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita merenungkan bagaimana agar hidup kita yang relatif singkat ini bisa berarti. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya atau orang Kristen terhadap hidup ini yang Tuhan percayakan untuk kita jalani. Sesungguhnya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seluruh kehidupan orang Kristen kita dapat simpulkan dalam 3 bentuk kata perintah yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Yaitu, mari kita belajar sama-sama. Poin yang pertama, kita akan masuk di dalam poin yang pertama, yaitu jauhilah semuanya itu. Saudara boleh lihat di ayat yang ke-11. Ayat yang 11 itu ada kata jauhilah semuanya itu. Pertama, Rasul Paulus menyatakan bahwa dalam kehidupan orang percaya, kita kadang-kadang diperhadapkan pada suatu kondisi yang di mana atau di dalamnya kita harus bertindak menjauhi, atau saya lebih senang memakai istilah dari bahasa Inggris, Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu adalah to flee atau melarikan diri. Ya, bahasa Inggris menerangkan bahwa saya senang pakai kata ini, to flee atau melarikan diri. Nah, pertanyaannya, kita harus melarikan diri atau menjauhi dari apa? Nah, jawaban ini kita bisa temukan di ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Di situ pertanyaan itu bisa kita terjawab, kita melihat ayat 9 dan 10. Tetapi mereka ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini jawabannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Paulus menekankan supaya kita harus menjauhkan diri dari keinginan yang pertama. Karena keinginan menimbulkan jerat, berbagai-bagai pencobaan nafsu yang hampa. Ini yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kenapa? Alasannya kenapa Paulus menerangkan ini? Di ayat yang ke-10 saudara bisa melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Ayat yang ke-10 di situ diterangkan bahwa karena segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini yang menjadi alasan yang utama dari Paulus menerangkan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya tentunya kita disuruh untuk menjauhkan diri. Karena cinta akan uang itu merupakan sesuatu hal yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Cinta akan uang itu akan menjerumuskan kita sebagai ancaman. Paulus melukiskan itu bahwa kita akan merasa ancaman berbahaya. Karena uang itu akan menjadikan kita milik dunia ini. Kita akan menjadikan dunia ini sebagai segala dunia ini sebagai pemilik. Tujuan hidup mereka ini ketika mencintai uang, mereka memberhalakan dunia ini. Jadi
Rasul Paulus memperingatkan mereka bahwa sudah ada beberapa orang, jumlah orang di antara mereka yang berbuat demikian, karena hal tersebut menyesatkan mereka dan jauh kepada Tuhan. Mereka menuju kepada arah kemerosotan rohani yang membawa berbagai duka ke dalam hidup mereka. Di ayat yang ke-11 juga Paulus tidak hanya menasihati Timotius, tetapi juga kepada kita agar menjauhi semuanya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melarikan diri jauh-jauh dari hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu contoh perkataan yang mewakili kehidupan kita. Ada seorang ibu yang berkata begini, ada saat-saatnya tertentu kita harus bertindak dengan tegas. Ada saat-saatnya kita harus bertindak dengan tegas melawan orang yang dimana akan mencelakakan anak kita. Di sini saudara adalah gambaran bahwa anak atau ibu di sini mewakili kehidupan kita sendiri. Anak ini mewakili iman kita, berbicara tentang iman atau kerohanian kita. Sedangkan orang yang jahat, menjahati, ini berbicara tentang godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ibu ini juga berkata dalam kehidupan kita bahwa kita harus mempertimbangkan juga kekuatan fisik kita. Jangan-jangan dari hal ini kita akan terperosok bersama-sama dengan godaan setan itu. Kita sama-sama jatuh, mati konyol. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya kita harus waspada. Tentunya sebagai orang-orang Kristen, ada saat-saatnya segera melarikan diri. Ada saat-saatnya kita harus menjauhkan diri dari berbagai-bagai yang mengikat kita. Karena godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini itu sangat nyata, sangat berbahaya. Semuanya itu sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, ada satu contoh. Ada seorang anak yang bernama John Noble. Dia menyaksikan bagaimana keluarganya ketika kemakmuran itu datang. Ketika finansial itu datang. Dia menyaksikan sendiri ketika dia masih anak-anak remaja. Dia menyaksikan bahwa ayahnya dulu seorang yang saleh. Ayahnya dulu itu wajib melakukan hal-hal yang namanya kesetiaan beribadah. Ia juga tekun berdoa ini. Dia berkata kepada ayahnya. Namun kerohanian dari keluarga ini lambat laun mulai merosot. Karena hal ini sang ayah mulai asik mencari uang. Lebih banyak mencari keuntungan untuk bisnisnya. Nah, keberhasilan finansial ini tiba-tiba datang. Kenapa? Karena mengorbankan secara terus-menerus nilai kehidupan yang lain yang sudah terjalin sejak lama, yaitu doa bersama, suka membaca firman Tuhan, itu sudah hilang sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan telah memakmurkan kita, namun kita lupa berterima kasih. Kita lupa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, kita tidak mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sementara saya menjadi dewasa, saya melihat kebiasaan-kebiasaan dari keluarga saya ini, kata John Noble, itu semua hilang. Itu semua berkurang sama sekali. Jadi ayah hanya ingin satu kali saja berdoa ketika kita bersama makan bersama santap malam saja. Nah, kadangkala ayah meminta saya untuk berdoa hanya sebagai formalitas saja. Yang lebih menyedihkan saudara, bahwa kebiasaan untuk pergi ke gereja bersama itu sudah terhenti. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kondisi yang tepat seperti yang dilukiskan di dalam ayat yang di atas tadi,
bahwa berbagai-bagai godaan mereka sebagai penyembahan materialisme. Jadi mereka menyembah kepada altar untuk materi aja. Nah, mereka menghilangkan persekutuan dengan Tuhan, dengan Allah. Kehidupan rohani mereka yang baik itu hilang gara-gara sang ayah mau mencari keuntungan yang lebih lagi. Kata Rasul Paulus di sini bahwa kita harus menjauhkan diri, lari dari semua godaan. Sebab ia mengingatkan bahwa hati kita ini jangan sampai godaan itu merebut, ya. Karena cinta akan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa uang itu sendiri adalah jahat. Tidak, saudara. Mencari uang bukanlah jahat. Rasul Paulus juga tidak mengatakan bahwa orang yang banyak uang itu jahat. Akan tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa cinta uang itu adalah jahat. Sebab hal ini akan menuntun orang jatuh ke dalam kegagalan rohani. Manakala hal-hal materi dari dunia ini telah menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupan mereka. Saat pula Anda harus waspada. Kita harus waspada, saudara. Kita harus bertindak seperti nasihat dari Rasul Paulus ini. Harus menjauhi semuanya itu dari hal-hal yang ada di dalam dunia ini, godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini. Sebab jiwa kita sedang terancam kalau kita mau terikut arus dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita ambil, ya, bahwa sesungguhnya kalau kita menjauhkan diri, kita mau hidup kita ini berarti, Matius pasal 6 ayat 33, di situ dijelaskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ingin melihat kehidupan kita berarti, kita mau cari dulu kerajaan Allah. Kita mau cari dulu kebenaran firman Tuhan. Hal-hal materi-materi dunia ini, ya tentunya Tuhan akan tambahkan dengan sendirinya. Itu hal yang pertama. Poin yang pertama yang perlu kita ingat, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita jauhilah semuanya itu. Nah, kita akan masuk dalam hal yang kedua, poin yang kedua. Setelah poin yang pertama, kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu kejarlah atau follow. Follow. Kata kedua dari petunjuk Paulus ini, untuk supaya kita meraih kehidupan yang berarti, mari kita kejar. Pertanyaannya, kita mengejar apa? Kita harus mengejar apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Di situ dikatakan bahwa kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Jadi menjadi orang yang percaya itu menuntut kita untuk mempercayai beberapa hal yang sudah saya bacakan tadi, saudara. Yaitu kita harus kejar keadilan. Di sini saya mencatat ada 6 yang kita harus percayai. Dan ditambah lagi kita harus mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Ada 7 yang harus kita percayai. Namun itu merupakan satu set. Bisa dikatakan satu set untuk kita bisa jalankan. Namun dengan demikian satu set itu bukan berarti itulah keseluruhan kehidupan orang-orang percaya atau orang Kristen saat ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya kita harus melihat dari cara kita untuk dapat sebagai orang percaya hidup dalam cara-cara tertentu. Ya, orang Kristen itu harus berusaha secara aktif, mencari dan berusaha menjadi seorang yang saleh, menjadi seorang yang adil, mencari orang yang benar, menjadi orang yang benar. Jadi tujuan orang yang benar atau orang-orang Kristen yang benar adalah
Dia harus mengarahkan hidupnya menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Tujuan dari kehidupan anak-anak Tuhan saat ini adalah mengarahkan kehidupannya supaya menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun, sayang seribu sayang saudara, boleh dikatakan tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin menuruti nasihat dari Paulus untuk mengejar kesalehan ibadah. Ini yang saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan, banyak orang Kristen yang tidak mau mengejar kesalehan. Ya. Nah, ada satu contoh bagaimana ada seorang anak muda. Dia bisa dikatakan terkena suatu hal yang menimpa dalam dirinya. Dia terluka parah. Dia tergeletak di lantai. Dia menantikan pertolongan dari dokter. Ya, dia cedera serius karena pekerjaannya mungkin berat. Di sampingnya situ juga saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang juga sama-sama mengalami luka yang serius juga. Dalam kondisi yang parah ini, pemuda yang serius ini, yang luka parahnya ini saudara, selain anak Tuhan ini, dia memohon kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, bahwa dia ingin meminta dengan kekuatannya, dengan suaranya yang sampai-sampai sudah tidak terdengar, meminta pertolongan supaya dia dibimbing. Dia meminta supaya orang-orang yang ada di sekitar situ untuk membimbing spiritualnya. Memohon agar seorang di antara mereka sudi menolongnya secara spiritual. Seorang anak muda, anak Tuhan ini melihat, hanya melihat saja. Tiba-tiba ada pendetanya datang membesuk anak Tuhan ini, seorang Kristen ini. Terus dia berkata kepada pendetanya, di sekitar sini ada 300 orang, Pak Pendeta. Namun, tidak satu orang pun yang dapat menolong orang tersebut ketika dia mempersiapkan diri untuk menemui ajalnya dalam hal spiritual. Pak Pendeta ini geleng-geleng kepala kepada anak Tuhan ini, orang Kristen ini. Ya, dia geleng-geleng kepala karena dia berkata kepada pendetanya ini, tidak ada orang. Mungkin sekitar ada 300 orang yang ada di sekitar kejadian di situ. Apa kata Pak Pendeta kepada anak Tuhan ini yang juga mengalami luka parah? Di situ dikatakan Pak Pendeta, kamulah orang yang bisa menolongnya. Kamulah orang yang dapat menolong orang tersebut atau teman kamu tersebut. Jangan saudara. Dia katakan, Pak Pendeta katakan bahwa jangan berkhotbah. Ya. Kau tidak perlu berkhotbah. Tetapi mari kamu berlututlah bersama dia. Dan katakan dan berdoa buat dia dan katakan bahwa Yesus itu berarti bagimu. Berdoa bersamanya saudara untuk menguatkan dia. Di dalam situasi itu saudara, anak muda ini, anak Tuhan ini dengan muka sedih, sedikit kemerahan karena dia malu, dia menjelaskan kepada Pak Pendeta ini bahwa orang-orang yang ada di sekitar sini, Pak Pendeta, mengenal saya, melihat saya tidak pernah mengajar sekolah minggu. Tidak pernah membawa kolektor di dalam ibadah. Tidak pernah berkhotbah. Dia menjelaskan kepada Pak Pendeta ini. Ya. Orang-orang yang di sekitar ini melihat saya ini orang yang sering berkata kotor.
berkata tidak senonoh. Mereka kenal saya adalah seorang yang sosok pemarah. Jadi berulang kali saya juga tertangkap basah dengan ketidakjujuran. Seorang anak Tuhan ini mengungkapkan kepada Pak Pendeta ini, seringkali dia tertangkap basah dengan ketidakjujuran. Jadi saat saya berdiri, saya berulang kali memikirkan di dalam hati saya harus berlutut bersama dengan orang teman saya ini yang luka parah. Tetapi saya tidak mampu. Tetapi saya tidak bisa. Kata anak muda ini, seorang anak Tuhan ini, saya tidak berani melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah tragedi yang ada di dalam gereja kita. Jadi anak Tuhan itu setiap hari Minggu, dia seperti malaikat. Dia seperti orang yang senang menyanyikan, memuji Tuhan. Ya, jadi hari Minggu dia rohaninya tinggi. Tetapi ketika keluar dari gereja atau hari-hari berikutnya, dia mengejar apa yang namanya keduniawian. Dia menuruti praktik duniawi. Ia pun gagal menjalankan perintahnya Tuhan. Nasihat-nasihat dari firman Tuhan yang dia dengar pada hari Minggu di gereja. Dia menjadi seorang yang dimana orang yang selalu mengejar sesuatu keuntungan. Nah, ada satu gambaran juga Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini supaya dalam kehidupan kita harus mengejar. Ya. Di depan toko ada sebuah sangkar burung yang tergantung. Ada seekor burung elang yang ada di dalamnya terikat rantai. Tiba-tiba ada seorang anak muda atau seorang pria yang bertubuh besar tegap masuk ke toko itu, menemui pemilik toko itu. Dia menanyakan berapa harga burung itu. Orang-orang yang ada di situ yang berbelanja di dalam toko itu terheran-heran melihat pria itu, karena hampir semua uang yang ada di kiri kanan kantongnya itu dikeluarkan untuk membayar seekor burung elang itu yang ada di dalam sangkar itu. Lalu ketika dia membayar, ketika dia mendapatkan burung tersebut, sambil berjalan keluar, dia mulai melepaskan burung itu dari sangkarnya. Si burung elang itu membentangkan sayapnya dan mulai terbang. Makin tinggi, akhirnya lenyap dari pemandangan mereka. Kemudian pria ini menoleh ke kiri dan ke kanan, orang-orang yang mengikuti dia. Dia terheran-heran. Mengapa? Kok mereka memperlihatkan wajah yang heran bagi saya? Akhirnya si pria ini, orang yang tegap ini, ya, dia berkata kepada orang yang ada di sekitar itu bahwa dia tidak tahan melihat elang itu dirantai. Ia tidak diciptakan untuk berada di bawah itu, melainkan jauh tinggi di sana. Lalu orang itu, pria itu berkata demikian, hai orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen, renungkan makna ini. Takkah Allah menyelamatkan kita? Dia memberikan hidup kita yang baru kepada kita. Dia memberikan sayap-sayap untuk kita. Kita tidak diciptakan untuk berada pada level yang bawah. Kita diciptakan untuk berada pada level yang tinggi. Allah memanggil kita untuk mencurahkan pikiran kita, perhatian kita kepada perkara-perkara yang ada di atas. Bukan ada perkara-perkara yang ada di bumi. Saudara boleh lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Saudara akan baca, saudara akan temukan di situ ada perkara-perkara yang ada di atas. Ya.
Jadi sekarang pertanyaannya buat kalian semua yang ada di sini. Pada level manakah kehidupan orang percaya? Dia menantang ketika dia melepaskan burung elang itu. Nah, ini yang harus kita kejar, saudara. Perkara-perkara yang ada di atas, hal-hal rohani yang kita harus kejar, bukan perkara-perkara yang ada di dunia. Jangan hanya kita berdiam. Jadi hal yang kedua yang perlu kita garis bawahi, kita harus kejar apa yang namanya ibadah, apa yang namanya keadilan, apa yang namanya kasih, dan seterusnya. Jadi poin yang kedua, kita bisa dapat mengerti maksud dari Rasul Paulus di sini bahwa sesungguhnya kita mau dibentuk. Ya. Oke, itu hal yang kedua yang kita dapat pelajari. Tindakan yang kedua agar kita dapat melihat hidup kita ini berarti. Hal yang ketiga, bertandinglah. Bertandinglah atau fight dalam bahasa Inggris. Jauhilah, kejarlah, itu masih belum cukup, saudara. Jadi kata perintah yang ketiga agar kita bisa melihat hidup ini berarti, ya, adalah kita mau bertanding, kita mau berjuang. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saudara memperhatikan tayangan TV yang ada di depan saudara pada saat-saat hari kemerdekaan, misalnya hari 17 Agustus, di mana saudara menyaksikan Bapak Kepala Negara kita dan para menteri serta TNI, Polri, semuanya itu dengan tampak gagah, sangat terhormat dengan baju kebesaran mereka masing-masing. Ya, dengan atribut-atribut mereka masing-masing. Mereka megah di dalam kehidupan panggung tersebut. Mereka berdiri tegak di panggung kehormatan, segenap pasukan TNI dan Polri berseragam, beriringan musik mars dengan megah, berbaris lengkap dengan senjata masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ada kerusuhan, kita tahu pasti bahwa kepala negara, para menteri dan segenap pasukan TNI tidak akan berdandan seperti yang kita lihat. Mereka memakai baju kebesaran. Kenapa? Tidak memakai atribut kebesarannya. Mereka tidak akan melakukan tersebut. Karena mereka hendak mau mengatasi apa yang namanya kerusuhan itu. Supaya perhatian mereka terfokus pada hal-hal yang keamanan. Perhatian mereka terarah pada perusuh dan cara bagaimana menghalau para perusuh itu demi keamanan masyarakat. Hidup mereka sendiri, Bapak Ibu saudara-saudara, itu diabaikan karena memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah memanggil kita bukan untuk ikut dalam barisan parade yang megah itu. Seluruh atribut kebesaran kita masing-masing, itu bukan Allah memanggil kita. Dia memanggil kita sebagai prajurit yang siap tempur. Berjuang, bergumul, diperhadapkan dengan kesulitan, menderita, cedera, bahkan selain itu ada kemenangan yang kadangkala kita dibiarkan untuk mengalami kegagalan. Itu yang Allah memanggil kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, tadi saya sudah menyinggung tentang kehidupan orang Kristen yang perlu mengejar kesalehan. Nah, dari sinilah hal kerohanian kita dibentuk, suatu perjuangan yang harus kita pertahankan pada level yang tinggi. Menghidupi kehidupan, sesuatu kehidupan yang akan memuliakan Allah yang ada di dalam dunia ini. Pernahkah saudara merasakan betapa sulitnya menjalankan kehidupan orang percaya ini?
ada banyak godaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang ini adalah satu perjuangan yang sulit dan secara konstan mewarnai seluruh kehidupan kita. Mengapa dikatakan konstan dan sulit? Sebab ada dua musuh yang sangat kuat yang siap mengalahkan kehidupan kita. Saudara, ada dua musuh yang siap mengalahkan kehidupan kita. Mengapa dikatakan konstan dan sulit? Pertama, musuh yang pertama adalah dari luar. Yang dari luar yang kita tahu adalah setan. Setan itu adalah sosok makhluk yang real, di mana sosok malaikat yang jatuh. Itu setan, saudara. Hal yang pertama, musuh yang pertama di luar itu adalah setan. Ia sangat pandai, ia sangat licik, seperti yang dilukiskan di dalam kitab suci, bahwa ia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan dan memangsa kita. Itu musuh yang pertama yang ada di luar adalah setan. Musuh yang kedua adalah dari dalam, yakni dari diri kita sendiri. Tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman yang sama seperti Paulus yang kita alami. Terkadang kita mengucapkan begini, saudara, dari bibir mulut kita juga terungkap, bukan apa yang aku kehendaki, yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Ini ungkapan dari Rasul Paulus, saudara. Sama yang kita ungkapkan, pengalaman-pengalaman mirip-mirip seperti Rasul Paulus. Nah, saudara boleh baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-7 itu, ungkapan-ungkapan bagaimana Rasul Paulus itu merasakan sesuatu hal yang sangat-sangat dia rasakan tidak bisa, dia tidak mampu melawan musuh-musuh yang ada. Nah, ini fakta Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini adalah fakta bahwa dua musuh yang kuat yang tak jemu-jemu melawan kita ini siap mengalahkan kita. Tetapi bagaimana caranya kita sanggup mengalahkan dua musuh itu? Nah, jawabannya kita tidak akan pernah mengalahkan kedua musuh ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan dapat mengalahkan musuh kita sebagai orang yang percaya karena kita berjuang dalam keyakinan bahwa yang berdiri di samping kita adalah Allah yang berkuasa, yang selalu siap menolong dan siap menyelamatkan kita. Jadi kedua musuh ini kita bisa mampu mengalahkan ketika kita mengundang Tuhan. Ketika kita mau melihat Tuhan, Tuhan mampu menyelamatkan kita, Tuhan mampu menolong kita. Ketika kita berseru, sama seperti Rasul Paulus, dia berseru karena ketidakmampuan untuk menghadapi kedua musuh tersebut. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi saudara, ketika saudara ada di dalam kehidupan ini, tidak mampu mengalahkan kedua musuh ini, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita ucapkan bahwa segala perkara, segala permasalahan, saya serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang memberikan kekuatan padaku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi kesimpulan kita dari tema kita pada pagi hari ini, 3 tindakan nyata untuk melihat kehidupan kita berarti. Ya, kalau saudara dan saya ini adalah orang Kristen yang sejati, maka ingatlah, sesungguhnya Anda sedang berada dalam perjuangan iman secara konstan di sepanjang perjalanan hidup kita. Ya. Jadi kalau saudara adalah orang yang benar-benar orang Kristen yang sejati, ingat
bahwa sesungguhnya kita ini ada dalam perjalanan atau dalam perjuangan iman yang secara konstan sepanjang perjalanan hidup kita, supaya kita boleh melihat apa yang namanya hidup yang berarti di dalam Kristus Tuhan. Jadi hadapilah perjuangan kita ini dengan yakin bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dia siap menolong kita. Pertolongan selalu datang tepat pada waktunya. Kita harus yakin ini. Sebab itu mari berjuanglah dalam perjuangan iman kita dengan kuat kuasanya. Dia akan menolong kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita dapat menjalankan, biarlah kita dapat diperbaharui, bahwa ketika kita ada di dalam perjalanan iman kita, kita diperhadapkan dengan godaan-godaan dunia ini, kita bisa mampu. Karena kita dapat menjalankan hal yang pertama adalah kita menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan yang ada, yang timbul, di mana keinginan itu akan menimbulkan nafsu. Ya. Terus kita harus berani bertindak untuk mengejar apa yang namanya keadilan, apa yang namanya ibadah. Jangan kita lemah. Hal yang ketiga, kita mau berjuang. Kita mau bertanding untuk melawan musuh-musuh kita. Supaya kehidupan rohani kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Hidup yang berarti bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus menolong kita dimanapun kita berada, memberikan kekuatan, memberikan kita kesanggupan menghadapi masalah-masalah hidup kita. Biarlah kita serahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Ya, mari kita tundukkan kepala. Sebentar kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu, keselamatan yang daripada Engkau Tuhan limpahkan dalam kehidupan jemaat. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat yang hanya bisa mengikuti ibadah online. Tuhan memberi damai sejahtera, sukacita bagi jemaat. Terima kasih. Apapun yang jemaat Maranatha kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati pekerjaannya, pendidikannya, usaha toko, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya semua katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti ibadah online bersama-sama pagi hari ini. Saya percaya berkat Tuhan bagi kita sepanjang minggu ke depan, bahkan selamanya Tuhan menjadi berkat buat kita. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua mendapat berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan dan juga melalui puji-pujian yang sudah kita nikmati bersama tadi. Nah, jangan lupa saya mengingatkan kepada saudara sekalian untuk pada tanggal 2 April tahun 2021 jam 7 malam akan ada worship night secara online di channel YouTube maupun di akun Facebook GPDI Maranatha Malang. Kita akan menyembah Tuhan bersama, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan juga satu lagi ada perjamuan kudus. Oleh karena itu jangan lupa menyiapkan yang tadi sudah saya beritahukan kepada saudara. Dan satu lagi, tanggal 4 April tahun 2021 jam 7 pagi akan ada ibadah online yang akan disampaikan oleh pendeta dari Singapura, dari City Harvest Singapura, yaitu Pastor Aris Zulkarnain. Oleh karena itu jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk saudara dapat mengikuti ibadah online bersama-sama dengan GPDI Maranatha Malang. Jangan lupa saudara untuk like dan juga subscribe, dan jangan lupa satu lagi untuk menyalakan notifikasi di HP saudara, yaitu ada tanda loncengnya, untuk saudara bisa mendapatkan setiap ibadah online yang nanti akan dilakukan oleh GPDI Maranatha Malang. Jadi saudara tidak akan terlewatkan satu ibadah pun. Jangan lupa ya saudara. Nah, sampai ketemu dalam ibadah online kita minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.